Okay, hello guys. Good morning. How are you today? I hope you're fine. Okay, for today, I will explain about lesson plan for junior high school class. Okay, atau bahasa Indonesianya rencana pembelajaran atau biasa juga disebut RPP untuk SMP. Okay, kita mulai dulu gimana cara mendesain RPP itu sendiri. Nah, apa itu lesson plan? Desain pembelajaran adalah pengembangan pembelajaran secara sistematis untuk memaksimalkan keefektifan dan efisiensi pembelajaran. Kegiatan mendesain pembelajaran diawali dengan menganalisis kebutuhan peserta didik, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan bahan dan aktivitas pembelajaran yang di dalamnya mencakup penentu sumber belajar, strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian ataupun evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas proses pembelajaran nantinya. Nah, apa saja komponen dalam RPP? Yang pertama ada komponen pembelajaran itu sendiri. Yang pertama ada peserta didik, pendidik, bahan ajar, media pembelajaran, sumber belajar, proses pembelajaran, fasilitas, lingkungan, dan tujuan. Komponen-komponen tersebut hendaknya dipersiapkan atau dirancang ataupun didesain sesuai dengan program pembelajaran yang akan dikembangkan. Nah, komponen utama desain pembelajaran yang pertama kemampuan awal peserta didik dan potensinya. Yang kedua tujuan pembelajaran, lalu ada analisis materi pembelajaran, analisis aktivitas pembelajaran, pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi pembelajaran dan kemampuan peserta didik, lalu ada strategi pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian pembelajaran. Nah, selanjutnya kita pindah ke tahapan mendesain pembelajaran. Ada 3 tahapannya. Yang pertama mendesain sistem pembelajaran, tahap kedua penerapan sistem desain pembelajaran, yang tahap ketiga evaluasi pembelajaran. Nah, kita pindah ke model desain sistem pembelajaran. Ada 3 model desain pembelajaran. Kita mulai dari yang pertama, itu ada model desain sistem pembelajaran yang berorientasi di kelas. Nah, model ini bertujuan memenuhi kebutuhan pendidik dan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, produktif, dan menarik. Model-model desain pembelajaran ini termasuk klasifikasi diimplementasi mulai dari jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan yang tinggi. Nah, yang kedua ada model desain pembelajaran yang berorientasi pada produk. Nah, model pembelajaran yang berorientasi pada produk didasarkan pada asumsi program pembelajaran yang dikembangkan dalam kurung waktu tertentu. Nah, para pengguna produk atau program pembelajaran ini menghasilkan sesuatu penerapan desain sistem pembelajaran yang biasanya tidak memiliki kontak langsung dengan pengembang programnya. Nah, yang ketiga ada model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem. Model desain pembelajaran yang berorientasi pada sistem dilakukan untuk mengembangkan sistem dalam skala besar atau dalam keseluruhan mata pelajaran ataupun kurikulum. Implementasi model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem memerlukan dukungan sumber daya besar ataupun tenaga ahli yang sudah berpengalaman. Nah, kita pindah pada langkah-langkah mendesain rencana pembelajaran. Yang pertama kita harus menentukan tujuan pembelajarannya dulu. Yang selanjutnya kita menganalisis instruksional. Selanjutnya analisis karakteristik peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya merumuskan tujuan pembelajaran khusus, mengembangkan instrumen, serta mengembangkan strategi pembelajaran dan memilih bahan ajar. Ya, yang kedelapan kita merancang dan mengembangkan evaluasi formatif,
Lalu kita merevisi terhadap program pembelajarannya dan merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif program pembelajaran itu. Nah, kita sudah tahu bagaimana definisi rencana pembelajaran. Kita juga tahu komponen dan kita tahu beberapa desain rencana pembelajaran, dan terakhir kita tahu langkah-langkah mendesain rencana pembelajaran. Nah, bagaimana sih bentuknya rencana pembelajaran yang sudah jadi? Nah, saya sudah membuat rencana pembelajaran atau RPP-nya. Kita lihat. Oke, sebentar. Nah, oke, ini dia RPP yang sudah saya buat. Untuk pelajaran bahasa Inggris itu seharusnya kelas 9 ya, kelas 3 SMP. Dengan tema naratif, aspeknya listening, alokasi waktu 2 kali 25 menit. Nah, dengan tujuan pembelajarannya, peserta dapat merespon, berinteraksi melalui teks monolog sederhana berbentuk naratif. Lalu peserta didik dapat melakukan teks monolog sederhana berbentuk naratif. Peserta didik menjawab pertanyaan teks monolog sederhana berbentuk naratif, dan peserta didik mempresentasikan teks monolog lisan berbentuk naratif. Nah, karakter yang diharapkan bersahabat, rasa hormat, dan berani. Dengan materi pokoknya adalah naratif teks. Nah, di sini jelaskan generic structure-nya dari naratif teks itu. Lalu metode pembelajarannya adalah cooperative teaching dan learning. Dengan media, alat, dan sumber belajarnya, medianya ada rekaman, film, gambar, dengan alat atau bahan, speaker, laptop, komputer, LCD. Sumber belajarnya adalah audio, bisa audio, suara guru, ataupun link YouTube. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran. Siswa melihat, menonton, dan mendengar video atau audio naratif yang diputar dengan judul The Three Little Pigs. Lalu guru memberikan selembar kertas yang berisi teks dari video The Three Little Pigs dalam uraian cerita, dan ada beberapa kata yang kosong dan harus diisi siswa. Ya, jadi fill the blank. Lalu yang ketiga, siswa diminta untuk mendengarkan dengan seksama, memahami isi cerita, serta mengisi kolom kosong yang telah disediakan. Nah, terakhir siswa membaca ulang cerita yang sudah ditonton. Nah, ini teks yang sudah saya sediakan. Jadi konsepnya ada fill the blank, jadi siswa mendengarkan, dan ada beberapa kata yang kosong yang harus diisi oleh para siswa. Oke, itu yang bisa saya jelaskan tentang cara mendesain material pembelajaran ataupun RPP. Thank you so much for watching and have a good day.